Halo teman-teman, hari ini teman-teman tak ajak ya untuk mengikuti rutinitas saya setiap hari ya, keliling-keliling. Ini kebetulan mau ketemu sama customer di restoran ya teman-teman ya. Jadi untuk ya beginilah setiap hari apa yang saya kerjakan ya. Nah, siang hari ini saya ditemani oleh suami saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum kenal ya sama suami saya karena belum saya kenalkan. Nah ini ya teman-teman ya, suami saya. Halo teman-teman, khususnya ibu-ibu, ayo semangat. Semangat, semangat, semangat. Dengan semangat banyak bisa menyelesaikan masalah. Masalah besar menjadi ringan, maka dari itu ayo kita semangat. Baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya mengajak teman-teman ya mengikuti rutinitas saya setiap hari ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan saya akan berjumpa dengan customer saya dan ibunya minta untuk janjian di restoran ini teman-teman ya. Untuk saya ketemu tentunya adalah urusan dengan seputar perhiasan ya yang akan dipesan oleh ibunya atau mau membuat ya. Saya belum jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, beginilah ya saya ya, jadi kita santai aja ya. Biasanya kita kaku ya di rumah, kita bersama besi-besi atau batu-batunya. Sekarang kita santai-santai ya teman-teman ya, sambil ngeteh dan sambil makan siang. Kebetulan ini makan siang ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, saya memilih duduk di sini ya karena ada lampu ya. Nanti kalau teman-teman ibunya ingin melihat-lihat ada lampunya ya, jadi perhiasannya tidak gelap ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah, sambil kita menunggu ya, sengaja ya teman-teman ya, saya ambil waktu itu lebih awal ya agar saya bisa membuat video. Kalau tidak diselip-selipkan begini, ini saya itu sibuk sekali ya teman-teman ya. Jadi tidak ada waktu sama sekali teman-teman ya. Jadi memang saya itu sebetulnya memang orang lapangan ya teman-teman ya, jarang sekali di rumah. Jadi biasanya dari pagi sampai sore itu saya ke lapangan ya teman-teman. Jadi maksudnya di lapangan ya, jadi keliling ya, ibaratkan kayak saya memang menjemput bola teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita saat ini saya tidak akan membahas batu atau membahas perhiasan atau membahas yang lain-lain ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing aja tentang ya namanya juga sharing-sharing untuk seputar kita menyikapi bisnis ya teman-teman ya. Namanya juga ini dari saya ya teman-teman ya. Memang saya ini kan bisnis ya, tentunya kalau tidak punya modal banyak ya itu memang harus kita istilahnya berkorban ya teman-teman ya. Korban kita ini harus banyak ya, terutama dengan fisik, pikiran. Nah itu memang harus melipat-lipat. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ya namanya orang kecil pengen bisnis besar, tidak punya modal, masa kita harus meratapi ya kendalanya. Kita kan tidak ya teman-teman ya. Ya kita syukuri ya, kita tetap jalan. Nah terus ya kita lakukan, jangan sampai kita terhalang oleh kendala dengan modal ya teman-teman ya. Saya sama sekali bisnis perhiasan ini ibaratkan itu kalau orang masih punya dengkul teman-teman ya. Saya ini ibaratkan bisnis itu tidak punya dengkul teman-teman ya. Dengkulnya pinjam. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari tidak ada minus masih dibebani gitu loh teman-teman ya, karena memang saya sudah mengambil tanggung jawab ya untuk keluarga. Jadinya memang tidak bisa ya, jadi memang harus benar-benar saya harus istilahnya maju terus ya, seperti itu teman-teman ya. Nah itu jadi begitulah teman-teman ya. Nah ini kebetulan saya tadi sudah order minum ya teman-teman ya. Nah jadi ini minumannya sudah datang. Terima kasih Mbak.
Mari teman-teman ya, karena ini memang siang ya, teman-teman sudah mungkin masih belum istirahat ya, ini jamnya masih jam 11 ya kalau tidak salah ya teman-teman ya, jadi belum waktunya istirahat ya. Jadi mungkin kalau ngeteh kan bisa ngambil taruh di meja kantor atau di mana kan bisa ya teman-teman, kita ngeteh bareng. Nah ini saya pesen teh, ini teh apa namanya, saya suka minum teh ya sejak selama corona itu. Biasanya saya minumnya itu kalau di rumah teh sama lemon ya teman-teman ya. Santai ya teman-teman ya, kita sambil ngeteh-ngeteh ya, begini inilah ya teman-teman ya. Kalau bisnis kadang satu restoran ke restoran lain ya teman-teman ya, jadi saya sering ya kalau ke seminya ya, kita sering juga ke apa namanya jumpa, biasanya ibu-ibunya kalau tidak ingin jumpa ke rumah ya saya janjian di seputar rumahnya ibunya di restoran nah, seperti itu ya. Tapi ya tidak mahal-mahal, saya minum teh ya sama ya makan-makan ringan nah seperti itu, bukan makanan yang mahal-mahal. Nanti itu kalau mahal-mahal nanti apa namanya, untungnya habis. Minum dulu ya teman-teman ya. Jadi bercerita-cerita itu tadi ya teman-teman, jadi itulah namanya kita bisnis memang. Jadi intinya teman-teman ya, yang belum apa namanya istilahnya yang pengen memulai bisnis ya dengan tidak ada modal itu jangan menciutkan nyali ya teman-teman ya, kita harus tetap maju. Yang terpenting kita ini memang harus punya niat baik ya untuk berbisnis ya, kita jalani dengan baik. Nah kalau masalah modal ya, itu modal kita yang penting ini tekun, terus kita rajin, nah kita mempunyai karakter yang baik ya, jadi kita mempunyai dasar niat yang baik untuk berbisnis, pasti kita akan ketemu ya namanya modal itu. Karena di luaran itu ya banyak sekali ya orang yang pengen juga usaha tapi tidak mempunyai skill. Nah ya kalau kita tata dan kita memantaskan diri ya, siapa tahu ya nanti kita ketemu dengan investor. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau tidak ya lakukan aja yang bisa kita lakukan ya dengan kecil-kecil. Nah contohnya kayak saya ya, apa yang kita bisa lakukan ya dengan kecil ya, kita harus apa namanya kerjakan yang kecil dulu. Ya saya untuk bisa membuatkan perhiasan mewah atau mempunyai toko yang fine jewelry yang berada di mall atau mungkin di mana apa namanya di mall yang megah, nah seperti itu kan. Jadi ya itu akan menjadi tujuan saya ya teman-teman ya. Belum tercapai tidak apa-apa ya kita lakukan aja dulu. Nah seperti itu. Nah kalau kita sudah mempersiapkan dan memantaskan itu ya tidak akan mungkin lah itu tidak kita capai ya teman-teman ya. Pastilah semua yang kita niatkan dengan keyakinan yang kuat, dengan apa namanya istilahnya apa niat baik ya, pasti akan kelakon ya kalau bahasa Jawanya seperti itu teman-teman ya. Nah jadi saya setiap harinya ya seperti ini teman-teman, jadi menjemput bola ketemu, nah jadi janjian, nah seperti itu ya, namanya wong desa bisnisnya perhiasan mewah teman-teman ya. Jadi kalau kita ndak punya bondo kasarannya ya memang harus kerja keras teman-teman ya, bangun pagi nah gitu. Jadi bangun pagi dan apa namanya langsung jalan ya. Jadi ibunya ingin ketemu di sini, sudah langganan di restoran ini kayaknya ibunya. Restoran ini sebetulnya tidak jauh dari rumah saya ya, dari tempat saya ya teman-teman ya. Tapi dia pengennya di sini katanya sambil makan siang, ya sudah ya saya apa namanya saya tunggu ya teman-teman ya. Oh iya, tunggu ya teman-teman ya. Halo Ibu.
Ya. Oh gitu. Nggih, nggak apa-apa, Bu. Nggih. Nggih. Gitu. Nggih, saya tunggu Ibu. Nggih, tidak apa-apa. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Agung. Nggih, Bu. Teman-teman ya, tadi ibunya nelpon ya. Ibunya sudah janjian jam 12.30 ya, saya lebih awal. Ternyata ibunya tidak bisa ya jam 12.30. Ya saya tidak ngomong kalau sudah di sini menunggu ya teman-teman, kan lucu ya, saya janjiannya jam 12.30 kok saya sudah di restorannya, kan nanti jadi pertanyaan aneh sekali, Mbak Tuti kok di sana ya. Saya bilang nggak apa-apa, saya tunggu. Ternyata ibunya mundur di jam 1 ya teman-teman ya. Ya tidak apa-apa teman-teman ya, kita buat video dan kita sambil makan siang sambil saya nunggu ya teman-teman ya. Jadi ya seperti inilah ya teman-teman ya, kadang sudah janjian tetapi mundur ya, tidak apa-apa. Mundur pun tidak lama teman-teman, mundur 30 menit ya, jam 12.30 menjadi jam 1. Nah itu tidak apa-apa ya teman-teman ya, jangankan mundur 30 menit, mau mundur 2 jam, 3 jam, 4 jam ya kita harus sabar menunggu ya teman-teman ya, namanya juga klien ya, jadi customer ya, kita harus memang melayani dengan baik ya, karena beliau adalah ratu ya teman-teman ya. Ya walau beliau ratu, nah kita adalah raja ya teman-teman ya. Kalau ibunya ratu, kita raja. Nah, gitu. Ya itulah teman-teman ya. Ini tadi udah ngetes sambil menunggu ya, terpaksa karena mundur ya. Jadi lama ya teman-teman ya. Ya tidak apa-apa. Jadi ya walaupun ada customer pun kan ibunya juga tidak mau disorot kamera ya teman-teman ya, karena memang itu privasi ya teman-teman ya. Jadi customer tidak mau diekspos atau gitu enggak ya, kecuali kalau nanti saya izin terus ibunya mau ya, dengan senang hati ya teman-teman ya, agar ibunya juga bisa testimoni juga ya kepada teman-teman semua. Tetapi rata-rata lah mereka juga orang-orang sibuk ya, orang-orang yang terlalu, jadi tidak maulah saya sungkan juga ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya, ngobrol-ngobrol santai ya, kita sharing-sharing seputar seputar bisnis saja ya teman-teman ya. Jadi intinya pada kesempatan pagi ini kali ini adalah video kita ya, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis ya dengan keterbatasan yang kita punya. Jadi intinya kita itu tidak boleh dengan berbagai keterbatasan terus kita menghentikan langkah, nah seperti itu. Jadi seperti yang saya lakukan ya, saya walaupun ini bisnisnya orang besar, bisnisnya orang kaya sekalipun ya, ini adalah bisnis orang-orang papan atas, dan saya hanyalah ibaratkan ikan cenang ya teman-teman ya. Tapi saya mempunyai, pertama itu kita lakukan itu adalah percaya diri teman-teman. Nah itu aja loh ya. Jadi sebetulnya kuncinya itu adalah percaya diri. Dengan tanpa teman-teman mempunyai kepercayaan diri ya semuanya tidak akan bisa dilakukan ya. Nah seperti itu pertama. Nah yang kedua yaitu semangat ya teman-teman ya, seperti ciri khasnya saya ya, semangat ya, itu sebetulnya bukan kata-kata biasa ya teman-teman ya, itu memang kita harus tumbuhkan di diri kita, bahwa kita itu harus mempunyai semangat tinggi. Nah teman-teman ya, karena apa? Kalau kita tanpa punya semangat dan punya kepercayaan diri teman-teman ya, lingkungan kita ini tidak mendukung teman-teman ya, tidak mendukung untuk kita itu memiliki sebuah kerja keras ya teman-teman ya. Kenapa? Karena alamnya kita ini sangat enak gitu loh teman-teman ya, alam kita ini enak banget ya. Jadi cuacanya itu seperti ini terus gitu loh teman-teman. Ibaratkan kita itu hanya pakai baju dan celana kolor, kita itu sudah bisa hidup ya. Dengan tidak punya uang kita bisa memetik sayur-sayuran di belakang rumah, atau dengan
makan ayam kita tinggal lari-lari megangin ayam, nyari ayam di kampung, nah bisa, nah seperti itu. Jadi semuanya serba enak ya teman-teman ya. Kalau kita tidak mempunyai pikiran untuk berubah, nah dengan kenyamanan ini akhirnya kita akan keselip waktu teman-teman ya. Jadi ya, tetapi kalau kita memang enjoy, nyaman dengan sudah seperti kehidupan seperti itu ya tidak ada masalah teman-teman gitu loh. Tetapi ya kalau kita tidak menyadari hal itu ya, kita ini kan perlu persiapan ya untuk nanti ya. Kalau kita istilahnya cepet mati gitu ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, tapi kalau kita hidupnya panjang gitu kan bermasalah gitu loh teman-teman ya. Jadi akan membuat masalah orang lain ya, akan membuat masalah beban untuk keluarga, nah kan buat apa, nah gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman, sharing kita siang hari ini ya biar tidak panjang lebar ya teman-teman, nanti bosan ya. Jadi saya akan tunggu customer ya, dan saya akan duduk di sini ya sambil ngerjakan apa, nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sharing saya teman-teman ya, bukan saya menggurui teman-teman, tidak ya. Itu adalah apa yang saya rasakan sendiri, pengalaman saya. Nah seperti ini ya, namanya juga teman-teman sudah tahu saya ya, jadi orang kampung tidak sekolah dan keterbatasannya banyak sekali, sehingga saya bisa istilahnya ya punya pelanggan ya, punya pelanggan yang orang top-top. Nah seperti itu kan bukan wah beruntung gitu ya, semuanya itu kan sebuah ketekunan, perjalanan, dan sebuah melakukan terus gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi video kali ini kita sudahi di sini ya teman-teman ya. Kita nanti akan jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa nanti teman-teman untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like dan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Jadi saya yakin ya teman-teman yang menonton channel Astuti Jewelry ini bukan orang-orang sembarangan ya teman-teman ya, dan walaupun masih muda, tetapi kalau yang nonton Astuti Jewelry pasti orang yang sudah punya sudah punya keinginan yang sangat bagus ya. Karena memang di sini ini bukan video yang ketawa ketiwi atau apa ya. Kita di sini memang Astuti Jewelry atau saya ya selalu ingin sharing bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa, bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita ya teman-teman ya. Karena apa? Potensi kita ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Dan saya survei itu ya, itu banyak sekali terjadi pemborosan ya teman-teman ya, pemborosan terutama pemborosan di kuburan teman-teman. Apa yang saya maksud pemborosan di kuburan, yaitu adalah pemborosan potensi. Jadi meninggal sebelum memaksimalkan potensi kita teman-teman ya. Jangan sampai terjadi itu ya teman-teman. Sayang sekali, kita punya potensi yang sangat luar biasa untuk kita maksimalkan, berkarya teman-teman ya di Indonesia. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat, semangat, semangat.